bendera. Pengertian pajak secara ekonomis ada asumsi bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat umumnya harus diimbangi dengan penerimaan barang atau jasa maupun fasilitas. Asumsi ini secara tidak langsung berlaku bagi pajak. Pajak mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam mekanismenya, pembayaran pajak, dana terlebih masuk pada proses anggaran atau budget yang akan didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan maupun penyediaan barang dan jasa publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ada beberapa pengertian pajak di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Rahmat Semitro dalam Zain 2009, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Contohnya jalan raya dan jembatan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Adrian dalam Zain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan berutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Yang digunakan adalah pembiayaan pengeluaran umumnya berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga ada menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, iuran wajib pajak yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan oleh norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dan yang kelima, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Kemudian ada fungsi pajak. Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter, disebut fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan yang kedua ada fungsi alat pengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga ada fungsi alat penjaga stabilitas. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Nah, manfaat dari pajak. Kita tentu merasakan manfaat yang sangat besar dari adanya jalan raya. Pembangunan jalan raya ini memiliki hubungan erat dengan pajak karena berkat dana dari pajak, pembangunan jalan raya dapat dilaksanakan. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah akan memiliki pendanaan untuk mendanai berbagai pembangunan fisik atau menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Penerimaan dari pajak tersebut juga termasuk mendorong pembangunan pendidikan. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, diperoleh angka 20% dari total belanja negara digunakan untuk pendidikan. Selain manfaat pajak bagi pendidikan, Wiyoso Hadi 2013 menyebut manfaat lain dari pajak. Yang pertama, pembangunan fasilitas dan infrastruktur. Yang kedua, dana alokasi umum. Yang ketiga, pemilihan umum. Dan yang keempat, penegakan hukum. Selanjutnya ada tarif pajak. Besar kecilnya pajak yang dibayar wajib pajak dalam banyak hal tergantung dari tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak dapat dihitung dengan 4 tarif. Yang pertama ada tarif proporsional.
Tarif proporsional adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar, jumlah pajaknya juga besar. Yang kedua ada tarif progresif. Penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin besar pula. Dan yang ketiga ada tarif degresif. Tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin kecil. Dan yang keempat ada tarif tetap. Besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatan. Nah, ada pula perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Di samping pajak, ada juga pungutan resmi lainnya yang tidak termasuk kualifikasi pajak. Di antaranya adalah restribusi. Restribusi terdiri dari restribusi jasa umum, restribusi usaha, restribusi perizinan tertentu. Beberapa perbedaan antara pajak dan restribusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum. Pada pajak, pemungutan diatur berdasarkan undang-undang, sedangkan pemungutan restribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah. Yang kedua ada balas jasa. Pada pajak, balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung, sedangkan pada restribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. Dan yang ketiga, objek pemungutan. Pada pajak, pemungutannya dilakukan secara umum. Artinya, pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat, sedangkan pada retribusi, pemungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Dan yang keempat, sifat dan sanksi. Pada pajak, pemungutan bersifat tidak membayar, maka ia akan mendapat sanksi secara yuridis. Pada retribusi, pemungutan dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Dan yang kelima, lembaga pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan 2 poin tentang perpajakan, yaitu tentang asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak. Poin pertama yaitu tentang asas pemungutan pajak. Pemungutan pajak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu ada asas equality yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Yang kedua, ada asas certainty yang menekankan pentingnya kepastian pemungutan pajak seperti kepastian hukum yang mengaturnya, kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak, dan kepastian tata cara pemungutannya. Yang ketiga ada asas convenience of payment yang menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat dalam memenuhi kebutuhan kewajiban perpajakan. Yang keempat ada asas ekonomis yang menekankan pentingnya prinsip ekonomis dalam pemungutan pajak, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar daripada jumlah pajak yang dipungut. Secara administratif, kewajiban maupun hak wajib pajak antara lain: 1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, menghitung besarnya pajak yang terutang. Kemudian yang ketiga, memotong atau memungut pajak pihak lain. Yang keempat, melakukan pembayaran atas pajak yang terutang atau atas pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang kelima, melaporkan pajak yang terutang. Yang keenam, menyelenggarakan pembukuan. Yang ketujuh, kewajiban sebagai wajib pajak apabila yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan pajak. Yang kedelapan, meminta kembali lebih bayar pembayaran pajak. Yang kesembilan, pengajuan pembetulan ketetapan pajak. Yang kesepuluh, mengajukan keberatan atau banding atas ketetapan pajak. Yang terakhir, yang ke-11, mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Yang ke-12, pengajuan pembatalan ketetapan pajak. Dan yang terakhir, mengajukan penghapusan NPWP. Untuk poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang objek dan cara pengenaan pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau objek pajak, baik itu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Atas objek pajak, ada berbagai tata cara pemungutan pajak. Tata cara itu dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut.
A. Stelse nyata menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. B. Stelse anggapan merupakan anggapan pemungutan pajak yang dapat dilakukan pada awal tahun pajak. C. Stelse campuran berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada sesuatu kenyataan. Nah, saya akan menjelaskan tentang tantangan pemungutan pajak. Peran vital pemungutan pajak harus berhadapan dengan realita bahwa masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan, bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 240 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 juta. Padahal dengan asumsi penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp 24,3 juta per tahun, jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu. Adapun jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 22 juta orang tersebut di tahun 2021 menanggung kontribusi penerimaan sebesar 200 triliun yang dialokasikan untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 280 juta jiwa. Terkadang masyarakat yang belum memiliki NPWP bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tetapi justru karena belum paham serta kebingungan apa yang hari mereka lakukan terkait kewajiban.